mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Bagaimana sebenarnya kisah para pelapor? Kami bahas bersama salah satu mantan pemain sirkus, Ibu Magdalena Yuli. Bergabung juga dengan penasihat hukumnya, Bapak Happy Sebayang. Dan juga nanti akan segera bergabung anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Jamaluddin Malik. Dan sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Oriental Circus Indonesia Taman Safari, tapi tidak mengonfirmasi kehadiran hingga malam hari ini kami berdialog. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Selamat malam Bu Audrey, selamat malam Mbak Pipi semua. Selamat malam. Ya, saya mau ke Bu Magdalena. Bu Magdalena, jadi sebenarnya saya mau tahu dulu bagaimana sih awalnya Ibu ini bergabung di Oriental Circus Indonesia dan waktu itu usianya berapa, Bu? Usia saya saat itu 5 tahun, kakak saya berdua ya dengan kakak saya umur sekitar 8 atau 9 tahun. Okay. Saat itu saya diambil oleh Pak Hadi. Pak Hadi itu adalah orang tua dari Pak Jansen Manansang, Pran Manansang, Tony Sumampau, pemilik Oriental Circus itu. Itu tadi tapi, pada saat diambil atau dipilih itu memang keinginan dari Ibu dan kakak atau gimana saat itu prosesnya? Tidak. Pokoknya kami diambil aja sama Pak Hadi, entah ada perjanjian apa dengan orang tua kami, tapi Mama tidak mengizinkan. Terus memeluki kami untuk tidak dibawa, tapi kami diseret aja sama Pak Hadi, itu dimasukkan ke mobilnya Pak Hadi. Oke. Lalu kami dibawa, Ya silakan Ibu. Lalu kami dibawa ke sebuah rumah itu adalah base campnya Pak Hadi dan anak-anaknya tuh, 3 macan itu. Terus kami di situ udah mulai dilatih, itu di jalan Balikpapan Petojo ya, Jakarta situ. Oke. Kami dibawa ke situ. Di sana, Bu Magdalena, Pak Hadi itu siapa, Bu? Bapak dari 3 macan itu, dari Pak Jansen Manansang, Pran Manansang, dan Tony Sumampau. Oh, ini pemilik Oriental Circus. Oh, oke. Lanjut, Bu, silakan. Ya. Lalu kami dibawa ke situ, di situ sudah ada yang namanya Butet. Tapi Butet masih kecil, sekitar 2 atau 3 tahun di situ. Nah, di situ kami udah mulai dilatih. Beberapa minggu kemudian kami dibawa ke Oriental Circus, ke tempatnya ini pemilik sirkus itu. Kami udah mulai dilatih untuk melakukan pertunjukan di situ. Bu Magdalena, tanpa mengurangi simpati kami atas pengalaman traumatis Ibu dan juga korban lainnya, saya pengen bertanya lagi, mundur lagi tadi. Pada saat tadi Ibu nggak tahu ya sama kakak ya kenapa kemudian harus dipisahkan. Tadi juga sempat Ibu Magdalena juga kemudian tidak mau ya? Iya, kita memang tidak mau. Kita memang nggak mau. Tapi waktu itu bilangnya mau kemana gitu, Bu? Di dalam ini perjanjian itu si Pak Hadi itu mengatakan dia tidak punya anak perempuan. Dia pengen punya anak perempuan, ingin menyekolahkan kami dan mengangkat kami sebagai anaknya. Itu perjanjian itu pada orang tua kami. Jadi pada saat itu sampai di sana pun Ibu baru mengetahui ternyata Ibu dan korban-korban lainnya ini diminta untuk bermain sirkus. Iya, dijadikan pemain sirkus. Setelah sampai di sirkus itu saya melihat udah ada kakak-kakak dan yang seusia saya, mereka bermain sirkus. Jadi baru saya tahu, rupanya saya diambil hanya untuk dijadikan seperti ini, seperti mereka gitu. Baru tahu. Oke, saya mau sebelum saya ke Bu Magdalena, saya mau ke Pak Happy Sebayang dulu. Pak Happy, jadi sampai dengan sekarang ini berapa korban yang melapor, Pak? Dan sejak kapan melapornya? Iya, jadi sebetulnya korban ini secara total ada sekitar 60-an. Tetapi yang sekarang terkoordinir baru sekitar 18, karena mereka ini sudah tinggal berpencar ya. Ada yang di Magetan, malahan ada di Nusa Tenggara Barat, ada yang di Malang dan seterusnya. Ketika isu ini mengemuka, justru mereka mulai berkomunikasi satu dan yang lain. Dan baru 18 yang kita dampingi, yang memberikan data dan dokumen faktual kepada kita. Tapi nyatanya mereka ada sekitar 60-an orang yang memiliki nasib serupa dengan rekan yang saat ini berjuang. Itu tadi tersebar ya, bukan hanya di sekitar Jabodetabek ya, tapi di mana-mana ya yang diambil. Bukan, betul. Okay. Karena ini kan proses sudah sangat lama, Bu Adri. Jadi ini sebetulnya kan
tahun 97 ini kan sebetulnya sudah ada rekomendasi Komnas HAM bahwa nyata-nyata ada temuan pelanggaran HAM terhadap hak anak-anak pada masa itu tahun 97. Dan kita tentu percaya pada Komnas HAM. Tentu sejumlah fakta-fakta temuan mereka itu adalah faktual. Karena ada pemeriksaan saksi, ada klarifikasi kepada pihak terkait, pihak teradu, pelapor, dan seterusnya. Dan itu real. Rekomendasi itu ada. Oke. Jadi kalau misalkan tadi saya tonton di pernyataan Pak Tony Simampau bahwa misalkan tidak ada pelanggaran hak, berarti dia membantah rekomendasi Komnas HAM ini. Di mana beliau Dan juga pada saat sebetulnya- itu, pada saat laporan awal juga ada bukti ya Pak, yang di bawah. Oh ada, mesti. Sehingga kemudian Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi tentu nggak sembarangan dong. Ini bentuknya pelanggaran HAM. Tentu Komnas HAM akan berdiri pada jalur yang independen dan objektif tentunya kan begitu. Oke. Dan pada saat itulah pada masa komisioner Pak Muladi. Kita percaya bagaimana integritas Pak Muladi. Oke. Tetapi kenyataannya kan ini tidak terrealisasi eksekusi yang sampai hari ini. Makanya diadukan kembali ya. Oke, saya kembali lagi ke Bu Magdalena Yuli. Bu Magdalena, tadi pada, mohon maaf ya Bu ya, mungkin agak sedikit memflashback lagi kejadian trauma Ibu. Pada saat Ibu tahu dan teman-teman tadi ternyata menjadi untuk mengikuti sirkus ya Bu ya. Nah pada saat Iya, itu, betul. pada saat itu ada nggak Bu, Ibu dan teman-teman yang lainnya meminta untuk pulang? Atau orang tua yang berusaha untuk mencari? Orang tua mencari, tapi kan kita karena hidupnya di lingkungan sirkus berkeliling Indonesia, jadi orang tua nggak tahu kemana harus mencari kita pada saat itu. Di tahun 86 saya mencoba kabur bersama teman wanita gitu. Kita mencoba kabur tapi ketangkep, dipukulin lagi, ditangkap, dipukulin kita. Oke. Dan itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang dialami Ibu dan kawan-kawan lainnya. Iya betul. Oke. Kalau tadi kan dari pihak OCI membantah ya, kalau Ya. sebenarnya pada saat itu adalah bentuk pendisiplinan ya. Apa yang pembelaan yang Ibu ingin katakan Bu? Nah, sekarang dulu. Sekarang yang saya pertanyakan kepada mereka, kalau mereka bilang mengangkat kami sebagai anak, kenapa kita diperlakukan seperti itu, tidak manusiawi, dan kita tidak disekolahkan seperti anak-anak mereka, gitu kan? Kalau kita dianggap anak, kenapa kita hanya dijadikan sebagai pemain sirkus untuk mencarikan uang untuk mereka, gitu? Oke. Kami tidak disekolahkan, kami nggak tahu identitas, kami kehilangan orang tua, masa kecil kami semua kehilangan itu semua. Direnggut semuanya ya Bu ya. Nah mohon maaf Bu, Ya. balik lagi tadi pada saat Ibu bercerita tindakan tidak manusiawi. Mungkin seperti apa Bu? Contohnya beberapa kasus saja. Ya seperti gini ya, kita kepengen makan permen aja kita harus mungut di kolong-kolong tribun bekas penonton. Setelah pertunjukan kita mengutin permen. Seperti kita kepengen makan jeruk, kita harus nunggu ampas dari perasaan untuk anak-anak bos itu. Kita nggak pernah menikmati makanan seperti itu. Seperti makan kita nasi bungkus untuk 2 bungkus itu untuk 3 orang seperti itu. Oke. Pokoknya ya tidak manusiawi sekali menurut saya. Kita sampai remaja saya baru dapat uang sekitar 5.000 per bulan. Katanya itu uang sabun. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Cuma setahun sekali kita diberikan baju untuk seperti hari Natal gitu aja. Oke, balik lagi ke Pak Happy Sembayang. Pak Happy, yang diadukan ini eksploitasinya, kekerasannya, atau ada hal-hal lainnya yang juga menjadi bentuk laporan sehingga ini harus benar-benar ditindaklanjuti karena tadi ya dari kecil dan mereka juga tidak tahu sebenarnya. Jadi gini Bu Aura, jadi yang pertama tentu rujukan kami adalah rekomendasi Komnas HAM yang ada temuan telah terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksud di sini itu ada 4. Pertama adalah ada eksploitasi. Eksploitasi tentu ada kekerasan dan mempekerjakan anak-anak tanpa gaji. Yang kedua, di sini ada penghilangan asal usul. Dari 18 orang, 12 orang hingga hari ini tidak ketemu dengan orang tuanya, Bu Audrey. Mereka tidak tahu siapa orang tuanya. Mereka tidak tahu identitas yang sebenarnya. Karena mereka tidak tahu kapan mereka lahir, siapa orang tua mereka. Mereka tidak tahu. 12 orang sampai hari ini. Yang ketiga adalah mereka kalau dikatakan anak angkat tidak benar. Karena mereka tidak pernah disekolahkan kok.
Mereka hanya tahu baca tulis. Dan satu hal penting, Bodri, mereka selama ditampung di dalam orientasi sirkus Indonesia, mereka tidak diperkenalkan bergaul dengan masyarakat luas. Mereka terkungkung dalam suatu tempat yang terkhusus disediakan bagi mereka. Dan mereka tidak bisa bercampur dengan masyarakat pada umumnya hingga mereka dewasa. Bisa dibayangkan. Seperti itu. Jadi mereka kalau keluar dari aturan itu, ya tentu ada kekerasan. Kekerasan itu bisa berupa pukulan tangan kosong atau benda-benda tumpul yang ada di sekitar mereka dan kekerasan-kekerasan verbal yang sama sekali tidak layak untuk diucapkan pada anak. Maka di dalam rekomendasi ini itu jelas dikatakan bahwa ini pelanggaran hak anak-anak, artinya bahwa pelanggaran terhadap pada situasi mereka usia anak-anak, bukan pelanggaran ketika mereka dewasa. Tapi kalau tadi saya tonton bahwa Pak Tony Sumampo artinya membantah ini, itu berarti dia membantah rekomendasi Komnas HAM ini. Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Pak Heri dan juga Bu Magdalena sudah bergabung bersama kami. Kini ada Pak Jamaluddin Malik, anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Jamaluddin, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak. Ya, Mas Jamal. Waalaikumsalam Mas Jamal. Tadi mendengar cerita dari Bu Magdalena, Pak Heri juga ini berlapis ya Pak ya, ada eksploitasinya, ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, bahkan dari kecil mantan pemain sirkus ini tidak mengetahui bahwa mereka akan dibawa kemana dan dijadikan seperti apa. Apa reaksi atau respon dari Komisi 13, Mas Jamal? Ya, Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat malam untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak. Kami dari Komisi 13 DPR RI. Saya menginformasikan dulu bahwa di tahun ini, di pemerintahan Pak Prabowo ini, Kementerian Hak Asasi Manusia ini dibuat secara khusus. Jadi dulu itu bergabung antara Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Pemasyarakatan. Sekarang, kenapa Pak Prabowo memisahkan kementerian ini? Supaya kementerian ini kerjanya lebih maksimal. Nah, yang terjadi pada ibu ini yang menjadi pelanggaran HAM, yang sudah kita laporkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia, DPR sudah melaporkan Bu. Ini menurut saya ini hanya seperti fenomena gunung es. Ini hanya yang kelihatan di permukaan, yang kecil. Sebenarnya yang terjadi seperti ini saya yakin sangat banyak sekali. Karena itulah kami, teman-teman Komisi 13, mendorong Pak Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia untuk bergerilya. Dan kita harapkan masyarakat-masyarakat mengetahui bahwa sekarang Pak Prabowo itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, diwujudkan dengan adanya kementerian khusus, yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia, yang dulunya digabung-gabung, sekarang dikasih. Nah kalau gitu respon cepatnya dari Komisi 13 apa nih menanggapi ini? Karena kan tadi kan sudah dibentuk khusus ya Kementerian Hak Asasi Manusia, Mas Jamal. Ya, respon kita itu sudah mengkoordinasikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, menyediakan pelindungan dan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban. Terus kita menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan dan eksploitasi ini. Terus yang kita lakukan juga yang paling penting adalah mengevaluasi sistem pengawasan terhadap pertunjukan hiburan berbasis manusia dan hewan, agar kedepannya tidak terulang lagi hal-hal semacam ini, Bu. Oke, dari pihak pengacara sendiri, ini sudah selain ke tadi Kementerian Hak Asasi Manusia juga sudah lapor kemana lagi? Ke polisi sudah, Pak Heri? Iya, jadi gini Bora, jadi yang pertama sebetulnya dulu para korban sudah melaporkan juga ke Mabes Polri dengan dugaan penghilangan asal-usul orang tua, tetapi Mabes Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Lalu berikutnya para korban sudah melaporkan ke Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran HAM, itu sudah nyata. Lalu Komnas Perempuan juga sudah dilaporkan, Komnas Perempuan sekarang sudah menyurati pihak terkait tapi tidak ada respon.
Kami juga sudah melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemarin ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Ke depan kami akan audiensi dengan Komisi 3 dan Komisi 13. Tapi intinya Bu Audrey, ini sudah rekomendasi 28 tahun, sejak 97. Jadi bagaimana kuatnya para pelaku sehingga tidak tersentuh oleh hukum yang berlaku. 28 tahun ini Mbak. Mulai 97 sampai 2025 korban. Terkesan ada pembiaran ya berarti ya di situ ya? Betul, iya betul. Oke. Pembiaran sama sekali. Jadi makanya kemudian ini korban kan disuruh menunggu terus. Ketika ditanya suruh menunggu, nanti kita akan kasih informasi. Tapi sampai 20 tahun menunggu. Kenapa kemudian mereka kemudian mengemuka kemudian ketika ini dianggap tidak lagi wajar. Dan Komnas HAM sendiri kan dia tetap berpaku pada rekomendasi. Kita sudah ke Komnas HAM untuk mempertanyakan apa ini tidak lanjut rekomendasi. Kalau hanya rekomendasi, nggak ada tidak lanjutnya gimana? Tanpa action juga nggak bisa ya? Tolong dong. Iya dong, panggil dong mereka. Tanya, ini gimana lo realisasinya kan gitu sebetulnya. Oke, Pak Happy tahan dulu sampai di situ. Saya mau balik lagi ke Bu Magdalena. Bu, pada saat Ibu bersama kawan-kawan waktu itu ada berapa orang dan gimana caranya keluar, Bu? Pada usia berapa? Masih ingat nggak tuh? Kan masing-masing kabur masing-masing ya, ada yang ke Jawa, ada yang kemana. Kalau saya di 86 mencoba kabur, ditangkap lagi, dipukulin, terus sampai akhirnya tahun 87 saya menikah sesama pemain. Di situ saya izin keluar nggak dibolehin. Akhirnya saya pura-pura mau nengok anak, terus saya kabur nggak balik lagi tahun 89 itu. Dan setelah kabur itu Ibu dan juga anak-anak atau teman-teman lainnya tidak tahu asal usul ya? Nggak punya asal usul. Karena nggak tahu atau lupa. Iya, kita juga saling hilang kontak sama teman-teman lain. Kita nggak tahu pada kemana-mana gitu. Kalau kita dengan punya keluarga? Identitas, ya. Dengan keluarga saya di tahun 87 itu saya mencari. Pada saat itu tahun 84 saya menemukan secari kertas itu putih di karavannya Pak Jansen itu, saya menemukan di situ ada semacam surat kenal lahir. Surat kenal lahir itu atas nama kakak saya dan saya. Di situ tertera alamat. Ketika sirkusnya main di Bekasi, saya mencoba mencari. Akhirnya saya bertemu dengan keluarga saya. Oke, kalau teman-teman yang lain Ibu? Teman-teman yang lain mereka sama sekali belum bertemu. Ada yang udah bertemu seperti Ida. Cuma berapa orang kayak yang udah bertemu karena itu mencari sendiri, bukan dipertemukan oleh pihak sirkus. Pada saat tadi kan Ibu berusaha mau keluar ya, tapi kemudian dilarang oleh pihak-pihak yang di dalamnya. Kemudian pernah nggak bertanya Bu, sampai kapan? Terus kemudian boleh nggak kita telepon orang tua? Boleh nggak kita tahu orang tua kita siapa dan di mana? Tidak, mereka tidak istilahnya tidak membuat kita itu tahu orang tua kita. Ada yang dibilang, mama lu udah mati, ini lu mama lu udah kawin lagi, tukang beca, gitu-gituin kita. Mohon maaf, jadi ibaratnya seperti menghilangkan identitas atau jati diri sendiri gitu ya Bu? Iya, betul. Oke, balik lagi ke Mas Jamal. Mas Jamal, kalau tadi Pak Happy bilang sudah melapor ke sana ke sini tapi tidak ada 28 tahun kurang lebih, tapi tidak ada tindakannya, seakan-akan ada pembiaran, seakan-akan ini terlalu kuat banget nih orang-orang yang berada di balik ini. Oke. Jadi saya sudah mendengar penjelasan dari lawyer tadi dan Ibu juga, saya prihatin sekali dan marah, saya benar-benar marah dengan keadaan yang terjadi seperti ini. Habis ini saya akan komunikasi dengan Pak Kapolri, komunikasi khusus dengan Bapak Kapolri supaya kasus ini diusut dengan tuntas dan cepat. Supaya apa? Kalau ada korban-korban yang lain bisa terselamatkan. Ini mirip di film ya Bu. Saya sering melihat kejadian seperti ini, eksploitasi ini di film. Saya kira adanya cuma di film, ternyata di kehidupan nyata juga ada. Masya Allah, benar-benar kejam sekali dan keji sekali. Diperlakukan tidak manusiawi. Benar, saya habis ini Bu. Akan ada rekomendasi juga nggak Mas Jamal? Ini mungkin dari pihak OCI-nya sendiri untuk dihentikan sementara untuk beroperasi atau sebenarnya masih beroperasi nggak di? Ya. Kalau beroperasi atau belumnya kita belum tahu. Masih beroperasi atau tidak, kita belum ke lapangan.
Jadi saya